Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Terlebih dahulu, perkenalkan saya dengan Arida, bertemu dengan saya kembali ya Bapak Ibu sekalian dari Cipta Satria Informatika, Autodesk Code Partner Indonesia yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemik ya Bapak Ibu, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin. Oke, pertama terima kasih banyak nih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar series Cipta Satria Informatika hari ini. Acara seperti ini merupakan agenda rutin kita ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa pantau terus di media sosial kami @cipta_satria_informatika untuk mendapatkan update jadwal dan tema apa nih yang akan kita angkat untuk next webinar atau workshopnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk webinar series hari ini, seperti yang sudah kami infokan sebelumnya ya, yaitu akan membahas terkait CAM Manufacturing Workflow in Autodesk PDMC atau Autodesk Product Design and Manufacturing Production. Jadi kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana nih menerapkan metode-metode program CAM untuk produk desain yang cukup kompleks ya, dengan tools yang dapat diandalkan tentu dari PDMC. Dan akan kita lihat bersama juga nih bagaimana nanti CAM dan nesting tools di PDMC itu akan menjawab kebutuhan integrasi CAD dan manufacturing proses dari Bapak Ibu semuanya yang biasa dilakukan di perusahaan masing-masing ya tentu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke materi ya Bapak Ibu. Ikut terus sampai akhir karena nanti pasti banyak tips trik menarik nih dari pemateri yang akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada pertanyaan di tengah webinar ini, silahkan boleh sekali Bapak Ibu langsung sampaikan aja di kolom chat maupun Q&A yang sudah tertera di Zoom Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk kali ini akan ada Mas Kamal nih sebagai application engineering specialist kami sekaligus instructor nih di Ontores Training Center kami yang akan menyampaikan materi webinarnya. Oke, langsung ke Mas Kamal ya. Halo Mas Kamal, apa sudah Ya, ready? sudah jelas belum suaranya? Siap, sudah jelas Mas. Silahkan waktu dan tempat. Oke. Mungkin saya langsung ke topiknya aja kali ya Mas Arinda ya. Buat satu workflow-nya itu dengan pakai Fusion. Boleh, siap Mas Kamal, boleh. Jadi PDMC itu salah satu produk dari Autodesk yang produk design manufacturing collection ya. Nah, PDMC itu ada banyak ya. Jadi dia tuh satu workflow dari program CAD, analisis. Tapi kalau yang kayak itu kan berdasarkan menggunakan Inventor tapi on premise ya. Jadi harus menggunakan PC komputer yang lumayan bertenaga ya buat karena dia on premise diinstal di ini. Nah, ada satu juga itu yang termasuk dari PDMC juga ada namanya Fusion 360. Nah, Fusion 360 ini juga termasuk dalam bundling atau dalam satu collection-nya dari PDMC itu ya. Jadi di Fusion 360 ini juga mewakilkan semua workflow dari CAD, CAM, CIA, terus juga integrasi workflow dari awal konsep sampai ke proses manufacturing-nya. Nah, di Fusion ini salah satunya yang bisa dibilang itu dia bukan on premise ya, jadi dia tuh menggunakan cloud, jadi kayak processing, rendering itu semua digunakan di cloud, tapi tetap diinstal di komputer atau di laptop yang speknya itu nggak terlalu overspec karena semuanya dilakukan dengan cloud. Nah, ini hanya tinggal menggunakan internet saja kita sudah bisa langsung mengerjakan satu workflow CAD CAM CIA di Fusion 360 ini. Nah, di sini untuk manufacturing ya, yang perlu kita tahu kan gimana si CAM workflow itu benar-benar 100% ya. Jadi gimana caranya kita memaksimalkan pengerjaan, terus kayak pengakuratan, terus juga ada namanya defect atau crash. Nah, terus juga ada namanya rigid workflow ya. Nah, di sini salah satu contohnya ya kalau bisa dilihat,
ini untuk problem di camp itu kan biasanya salah satunya aja untuk keakuratan ya. Nah, itu kan biasanya kita melakukan toleransi ya. Nah, itu juga kita bisa lakukan di Fusion 360 ini. Jadi kayak buat hall itu kita juga bisa lakukan toleransinya berapa. Terus juga kita mau lakukan pengulangan seperti apa, itu kita bisa lakukan. Jadi disconnected process. Lalu ada juga communication breakdown. Jadi ini salah satunya kayak apa sih yang kira-kira CAM itu bisa dibilang bagus atau enggaknya? Karena software CAM itu kan semua outputnya sama ya, bisa digunakan di mesin CNC-nya. Tapi apa sih yang kira-kira bisa value-nya itu bisa dibilang ini cocok untuk saya gitu. Nah, salah satu value-nya itu kita juga bisa melakukan simulation ya. Nah, terus juga kita bisa calculating, kan kadang-kadang kita suka bingung nih, calculate tool ini untuk bahan ini cocoknya berapa ya. Nah, di Fusion itu juga bisa menyesuaikan, jadi tinggal mengikuti dari tipe toolnya, materialnya. Jadi nanti dia akan mengkategorikan juga ya. Terus juga ada namanya rigid workflow, itu salah satunya bisa dibilang kita integrated langsung lah ke semua mesin, juga beberapa yang bisa connected langsung. Jadi minimalisir itu kan biasanya kadang-kadang kalau mesin-mesin itu ada yang pakai CF card, harus di-copy dulu baru jalan lagi ke mesin. Nah, itu juga salah satu proses yang kita bisa minimalisir dengan adanya Fusion 360 ini. Nah, dari Fusion 360 ini itu ada, ini di sini saya ambil 3 kesimpulan ya, garis besarnya secara general. Jadi Fusion 360 itu kenapa sih harus digunakan oleh CAM atau CAD engineer di perusahaan ya, yang kira-kira tuh punya shop floor sendiri, punya machining sendiri, seperti itu ya. Salah satunya adalah integrated ya. Integrated itu bisa dibilang di software Fusion 360 ini, kita sudah dapat yang namanya untuk pemodelan konsep, pemodelan 3D, assembling, itu semuanya dalam satu platform ya. Itu ada di Fusion 360. Jadi integrated dari, misalkan kita buat model 3D ya. Nah, model 3D-nya itu sebelum di manufacturing, kita mau uji dulu kekuatan materialnya itu seperti apa, terus daya tahannya seperti apa, itu kita bisa melakukan langsung simulation di Fusion 360 ini. Jadi tinggal pindah ribbon aja atau pindah tab, itu sudah langsung ke menu yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu pindah aplikasi, buka aplikasi, ekspor, convert, seperti itu nggak perlu lagi karena sudah integrated atau langsung tanpa copy paste atau convert ya, export import seperti itu. Jadi udah langsung aja. Jadi, dan baiknya software integrated ini, saat kita melakukan update gambar di CAM-nya akan otomatis terupdate ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kalau gambarnya berubah, kita bikin ulang, seperti itu tuh kan salah satu pekerjaan yang sangat lama ya. Jadi kita harus melakukan pekerjaan yang sama 2 kali dengan model yang perubahannya itu nggak banyak. Nah, itu salah satu keunggulan dari Fusion 360 itu integrated ya. Jadi kita setiap ada perubahan gambar, kita sudah langsung update di CAM-nya, tinggal generate saja. Nah, terus juga ada namanya kolaboratif. Ini salah satu juga yang paling banyak digunakan ya. Salah satu keunggulan Fusion 360 juga selama pandemi kemarin. Jadi kita tuh juga nggak bisa dibilang nggak bisa kerja ya walaupun WFH. Nah, ini salah satunya kita bisa tetap bekerja di rumah dan tetap bisa produktif karena di Fusion itu ada namanya Fusion Team ya. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah dan di kantor itu pekerjaannya real time update ya. Jadi kalau ada perubahan, ada update, juga ada pengerjaan yang perlu dilakukan transfer ke mesin, itu kita bisa lakukan. Dan itu juga kita bisa lihat ya, update pekerjaannya sudah sampai mana,
terus setiap ada revisi kita juga bisa tahu apa yang dirubah, itu kita bisa lakukan di Fusion Team ya. Nah itu salah satunya kolaboratif, dan kalau misalkan dengan Fusion biasa, itu kita bisa melakukan juga di laptop atau satu grup yang kita dalam satu model gitu ya. Jadi misalkan kita ada terlibat satu project, terus kita lakukannya itu bersama-sama ya, jadi nggak cuma 1-2 orang doang yang model, itu kita bisa lakukan. Jadi sifatnya kolaboratif antara user atau antara engineer masing-masing tersebut. Nah, terus accessibility-nya itu seperti apa sih? Nah, accessible-nya dari Fusion itu kita juga informatif banget ya, jadi kayak kita melakukan pengerjaan apa, softwarenya dari Fusion 360 ini outputnya itu seperti apa. Jadi dari Fusion itu kita juga bisa langsung integrated ke mesin ya. Terus juga mudah. Jadi kalau misalkan salah satunya nih yang paling sering punya mesin CNC tapi nggak ada namanya post prosesornya. Jadi gimana cara akses software ke transfer ke mesin? Kan berarti kita harus buat post prosesor lagi. Nah, di Fusion 360 ini kita sudah menyiapkan satu website itu untuk Ibu Bapak sekalian melakukan, tinggal ambil post prosesornya berdasarkan tipe mesin yang Ibu Bapak punya. Jadi nggak perlu lagi buat lagi, itu sudah tersedia oleh Autodesk. Dan ini juga sudah lebih dari 50 brand ya di Fusion post prosesornya. Nah, ini yang tadi saya bahas, integrated. Gimana caranya kita tuh dapat aktual CAD dengan di mesin itu sama. Nah, dari Fusion 360 ini sudah integrated ya, atau udah langsung terhubung dengan ke mesin. Nah, itu biasanya melakukan dengan USB to RS232, itu tinggal dikonekin antara mesin dengan Fusion 360 ini. Jadi dari desain ke machining itu akan lebih cepat ya. Jadi nggak perlu lagi namanya copy paste atau transfer ke flash disk, itu udah langsung ya. Nah, benefit dari integration itu apa aja sih? Nah, ini salah satunya ya. Kita bisa melakukan parametric work holding ya. Jadi kayak misalkan kita punya satu mesin CNC, tapi di situ ada beberapa proses yang dilakukan dengan jig ya, atau clamping atau jig untuk penjepitannya, itu kita bisa lakukan di dalam satu proses. Jadi integration itu keuntungannya seperti itu. Jadi kita dengan model yang kita tinggal modifikasi aja, itu kita tinggal langsung melakukan generating aja. Jadi itu akan lebih mudah dikerjakan. Nah, terus juga integrating benefitnya itu apa lagi sih dari Fusion selain parametric work holding-nya ya? Itu juga ada untuk analisis tool. Jadi kita bisa tahu nih area undercut atau area cutting, itu kita bisa deteksi ya. Jadi misalkan ada yang sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, itu berarti kan bisa dikerjakan dari atas ya, dari sudut Z-nya. Nah, analisis tool-nya ini juga ada, bukan hanya dari software, tapi juga integrated. Misalkan Ibu Bapak sekalian punya yang namanya itu OMV ya, on machine verification. Nah, jadi kita juga bisa ngecek. Jadi dari partnya itu apa aja sih yang sudah oke, mana yang belum oke, mana yang perlu di remachining, itu kita bisa tahu. Nah, lalu ada juga surface modeling untuk toolpad ya. Jadi di Fusion 360 integration yang baru ini, itu tuh kita bisa melakukan surface modeling dari toolpad ya. Jadi arah toolpad-nya itu kita bisa melakukan surface modeling pengerjaannya. Jadi yang tadi flow pad-nya itu seperti apa, kita bisa melakukan surface modeling dari toolpad. Untuk toolpad, sorry. Nah, ini yang tadi kolaboratif, jadi kita antara si desainer, engineer, sampai mesin operator, itu tuh komunikasinya lebih cepat ya. Jadi dari si desain program, melakukan analisis tool ya, jadi mana yang kira-kira capability bisa dikerjakan, itu dia akan merilis gambarnya ke si engineer. Nah, lalu dari si engineer itu nanti
akan tahu nih, setiap si desainer update gambar, nanti akan muncul update ke si engineer kalau misalkan ada gambar untuk di machining. Nah, si engineer itu kan biasanya harus lihat dulu nih modelnya seperti apa, toolingnya apa. Nah, dari Collaborative Fusion 360 ini, itu salah satunya kayak tool library kita bisa share, terus juga kayak misalkan dari model, kalau misalkan ada perubahan, itu nanti akan langsung update ya. Jadi kalau misalkan, oh desainnya nih ada mau saya rubah, jadi si cam engineer-nya tuh nggak perlu edit gambarnya lagi yang dikerjakan, jadi dia tinggal update aja dari gambar yang sudah direvisi oleh si desainer. Lalu ada mesin operator. Nah, mesin operator ini kan biasanya kalau untuk menjalankan salah satu program CAM itu dia perlu ada namanya flash disk atau CF card atau transfer dari engineer ke mesin. Itu kan salah satu waktu yang terbuang juga ya saat melakukan pengerjaan. Jadi si engineer itu bisa menghemat waktu juga, jadi komunikasinya akan lebih cepat. Jadi dari software CAM-nya, si operator hanya tinggal pasang part-nya ke mesin, setting tool-nya, jadi untuk merunning mesinnya itu bisa langsung dari si CAM engineer-nya, karena itu sudah integrated langsung ke Fusion 360 dengan mesin. Nah, apa sih keunggulan dari Fusion 360 itu? Kenapa selalu bilang cloud? Nah, cloud collaboration itu salah satunya yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi kayak kita bisa melakukan setup sheet di Fusion Team ya. Jadi si mesin operator, setiap CAM engineer-nya melakukan rilis program, tooling, seperti itu, dia bisa lihat ya. Jadi dengan menggunakan Fusion Team, dia bisa lihat nih, oh tool yang dipakai untuk produk ini itu apa aja, foldernya apa aja, dia di posisi toolingnya di mana aja, nanti dia tinggal melakukan input parameter untuk offsetnya ya. Nah, lalu si CAM engineer ya, dia akan dapat info juga kalau misalkan toolingnya sudah sesuai, misalkan ada perubahan, oh kalau untuk ball mill itu nggak bisa di T2 karena sudah ada tooling misalkan center drill, berarti harus dipindah. Nah, dari CAM engineer tinggal merubah alamat toolingnya aja, dia tinggal generate lagi. Jadi semudah itu ya, kayak nggak perlu merubah tool library-nya lagi. Jadi dia tinggal update aja, tinggal di mana posisi toolingnya. Nah, ada juga untuk markup dan lain-lain. Jadi kayak misalkan nih, saya punya gambar atau punya model, terus pengerjaannya itu perlu approval nih dari misalkan dari manajer, dari supervisor, itu kan perlu ada namanya revisi atau approval ya. Jadi dari misalkan manajernya atau supervisornya lagi nggak bisa hadir di tempat. Gimana caranya? Sedangkan si engineer-nya itu, dari manajernya itu nggak bawa laptop. Nah, ini Fusion Team ini bisa diakses melalui handphone ya. Jadi dari handphone, dari tab itu bisa diakses. Jadi kita saat melakukan di Fusion Team atau cloud collaboration-nya dari Fusion 360 ini, kita bisa melakukan markup ya. Jadi kayak dari gambarnya ini kita ngasih note nih. Jadi misalkan area ini hole-nya diperbesar lagi, jangan diameter 8, dijadikan diameter 12. Dan di situ bisa tahu nih siapa yang ngasih perintah, yang ngasih note, dan itu approval-nya dari itu bisa dilihat dari timnya. Jadi setiap ada perubahan itu akan update ke tim-tim yang lain. Nah, lalu ada juga cloud libraries ya, jadi kayak tooling, template, post configuration atau machine configuration itu juga ada. Jadi post processor itu semua langsung ya kita bisa lakukan di cloud libraries. Jadi kalau misalkan dari tim CAM engineer itu misalkan ada 5 ya, dan masing-masingnya itu punya tugasnya sendiri. Misalkan ada yang kayak bikin template dari yang sudah ada, atau ada dari beberapa tim yang melakukan update tooling. Jadi kayak tool-tool mana aja itu di library saya juga bisa disetting. Bahkan sampai ke machine configuration itu juga bisa dilakukan cloud library saya. Jadi misalkan di mesin itu pakai
yaitu force clamp ya, misalkan pakai hydraulic clamp yang 300 misalkan, terus ternyata clampingnya itu sudah dicopot, jadi mesin configuration itu kita bisa cek lagi, jadi nggak bisa nih pakai clamping karena harus menggunakan table clamp misalkan. Nah, itu kita juga bisa lakukan. Nah, itu dilakukan juga bisa di-share ya. Jadi setiap ada perubahan atau apa itu bisa dilakukan di cloud libraries-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang accessible ya. Jadi kemudahan kita melakukan penggunaan program Fusion 360 ini. Nah, Fusion 360 ini juga ada dari data, learning, teknologi, itu semuanya sudah di-upload di websitenya Autodesk ya. Jadi, misalkan, saya punya mesin mereknya Fanuc, tapi saya mau edit post-prosesornya nih, itu bisa dilakukan, bisa banget. Jadi, kita tinggal ambil base-nya dari library-nya Autodesk, itu juga tinggal ambil download. Nah, itu sebenarnya bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalkan saya mau modifikasi, itu juga masih bisa karena fleksibel itu dan mudah akses dari Autodesk Fusion 360 ini. Jadi kita misalkan, saya punya mesinnya itu Fanuc, tapi saya punya mesinnya itu DMG Mori Seiki gitu, misalkan DMG Mori ya. Tapi kontrolnya pakai hidden hand. Nah, itu juga bisa kita ambil. Jadi, kita tinggal ikutin apa dari tipe controllernya. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Misalkan 5 aksis, 4 aksis, itu tinggal diedit aja. Dia mau pakainya 4 aksis atau 5 aksis. Jadi, Autodesk ini sudah banyak, hampir lebih dari 30 brand ya. Misalkan dari Mitsubishi, Mazda, dari Siemens, itu tipe ya. Jadi kalau dari brand itu dia sudah banyak juga ya. Misalkan ada yang salah satunya itu Pocket NC, mungkin Ibu Bapak tahu. Itu salah satu mesin 5 aksis yang portable ya, yang hanya seukuran meja. Itu sudah menggunakan 5 aksis. Nah, itu pun sudah disediakan oleh Autodesk karena Fusion 360 ini salah satu software CAM yang banyak digunakan oleh engineer kayak baru startup atau misalkan yang sudah expertise ya. Karena semudah itu accessibility-nya. Jadi kita mau melakukan update, terus juga kita juga melakukan processing pembuatan CAM itu juga sangat mudah karena UI-nya itu sudah dipermudah dan lebih ringkas tapi tetap powerful ya. Nah, itu juga salah satunya kayak training, terus juga kayak consumption service-nya itu sudah langsung dari Autodesk dan trainingnya juga bisa dari partnernya juga ya. Dan juga banyak salah satunya platform yang menyediakan salah satu panduan atau troubleshooting itu juga bisa dilihat di website Autodesk. Nah, accessibility-nya itu yang tadi saya bilang, kalau subscription model itu tipenya kayak ada misalkan machining extension. Nah, itu salah satu tambahannya, misalkan kita mau melakukan nesting, terus kita mau melakukan additive manufacturing, terus juga kita mau melakukan sampai 5 aksis yang kompleks, terus juga kita mau melakukan proof geometry. Itu salah satunya subscription model. Jadi dari Fusion 360 itu ada lagi tambahan fitur ya, tapi fiturnya ini tidak melakukan seperti add-on, ini lebih ke berlangganan ya. Jadi kayak misalkan, saya mau pakai fitur proof geometry, tapi hanya cuma 3 hari. Nah, itu ada berlangganan yang dari 1 hari, 7 hari, 1 bulan. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, itu tinggal kita melakukan. Jadi, seberapa perlunya kita melakukan tambahan ini ya, subscription fitur ya. Itu kita bisa menyesuaikan. Misalnya ada yang 1 hari, ada yang 7 hari, itu bisa dilakukan ya. Jadi, tinggal kita sesuai dengan kebutuhan kita atau apa aja. Nah, untuk learning kontennya, ini nggak perlu bingung nyari karena di website Autodesk atau dari YouTube itu sudah di-upload ya. Jadi kayak tips and trick, terus juga kita juga Cipta Satria tuh punya website ya atau CSTC-nya itu. Jadi kayak misalkan kita mau tanya jawab, itu salah satu forum yang dibuat
oleh Cipta Satria. Jadi kayak misalkan ada tutorial, ada tips and trick, itu juga bisa disediakan. Jadi nggak hanya dari website Autodesk, dan itu banyak ya, di forum-forum pun banyak mengenai Fusion 360 ini. Nah, untuk hardware partnership itu yang tadi accessibility sebelumnya, yang paling banyak ngasih support tipe post processor itu adalah dari Mazak dan dari Haas. Nah, itu salah satu brand mesin CNC ya yang bisa dibilang udah lama lah untuk melakukan processing dengan komputer numerical control ini ya. Jadi makanya Autodesk Fusion 360 ini juga bekerja sama untuk mensupport mesinnya, dan mesin juga memberi hasil feedback dengan post processor untuk dikirim ke Autodesk seperti itu. Nah, Fusion 360 ini juga bisa dibilang ya salah satu fitur kalau saya bilang itu palu gada. Jadi atau paket lengkap lah. Jadi kita dengan Fusion 360 ini juga sudah dapat yang namanya 2,5D, 2,5 aksis ya. Terus 3D profil seperti itu, yang pengerjaannya 3+1, yang bisa dibilang itu 4 aksis ya. Jadi kita bisa melakukan proses milling dengan turning, itu juga 3+1 ya. Terus ada juga 3+2, ini salah satunya bisa dibilang 5 aksis tapi melakukan indexing. Jadi kita melakukan pengejaran sudut terlebih dahulu, lalu diproses dengan 3 aksis. Jadi 3+2 lah untuk 5 aksis indexing. Terus ada juga 4 aksis prop. Ini beda dengan 3+1 ya. Kalau 3+1 itu kan 4 aksisnya kayak dia melakukan pergerakan terlebih dahulu dari sumbu roterinya, lalu diproses machining. Nah, kalau 4 aksis wrap itu kita bisa langsung melakukan pengerjaan 4 aksis, tapi dengan profile atau dari kontur itu kita bisa lakukan langsung. Jadi kayak misalkan ada profile untuk press release kayak gini ya. Ini seperti ini. Nah, jadi kayak press release seperti ini, profile, jadi dia bergerak simultan ya, 4 aksis ya. Jadi nggak hanya melakukan indexing di area sini, dia bisa langsung melakukan profiling 4 aksis di Fusion 360 ini. Jadi kayak tiltingnya, flow-nya seperti itu kita bisa lakukan. Nah, untuk 5 aksis, ini bisa dibilang itu untuk yang simple model. Jadi dia tetap bisa melakukan simultan, tapi saya tidak merekomendasikan karena beberapa fiturnya itu kita hanya untuk melakukan pekerjaan simple-simple saja. Jadi kayak misalkan small part seperti ini kita bisa lakukan di Fusion 360. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena kita salah satunya juga yang Fusion 360 ini karena kan bukan machining extension ya. Ini yang saya bilang machining extension. Karena dia nggak dapat ada namanya itu untuk tilting dan collision avoidance. Nah, kok seperti itu Mas? Kenapa dibilang 5 aksis simultan tapi kok nggak dapat collision avoidance? Nah, sebenarnya dapat, tapi kita nggak dapat kayak misalkan untuk kayak head collision-nya, terus misalkan dari table collision-nya, itu nggak dapat. Jadi 5 aksis simultan dengan Fusion 360 yang standarnya aja itu hanya kayak pergerakan dari toolingnya aja. Jadi kalau misalkan kapasitas mesinnya itu limitnya berapa, itu kita nggak bisa tahu. Nah, kalau dengan manufacturing extension itu, ini kita sudah dapat beberapa fitur dari Power Mill. Kalau yang Ibu Bapak tahu sekalian ya. Ada namanya 3 aksis step and shallow, ini sudah salah satu patennya dari Power Mill yang sudah diterapkan di Fusion 360. Terus ada juga 4 aksis rotary, ini salah satu juga yang ada di Feature Cam. Nah, ini yang di Power Mill, yang Ibu Bapak tahu sekalian, jadi kayak buat tilting. Jadi saat melakukan proses 5 aksis simultan, dia akan melakukan tilting atau collision avoidance. Jadi saat melakukan pekerjaan 5 aksis, dia bisa menghindari atau mencari posisi terbaik melakukan 5 aksis tiltingnya itu. Ini salah satu untuk fitur millingnya. Nah, untuk turning,
Di Fusion 360 itu juga sudah bisa dilakukan ya. Jadi kayak di Fusion 360 itu kita bisa melakukan dua aksis turning ya, dari sumbu Z dan sumbu X ya. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan bubut ya. Jadi kadang-kadang kan kayak bubut itu kita masih manual. Karena mungkin dari beberapa senior yang masih melakukan, nggak usah lah pakai software, langsung aja simulasi di mesin. Itu bisa. Tapi kita namanya melakukan proses manufacturing, itu kan kita bagaimana caranya meminimalisir kesalahan. Kadang-kadang pun yang senior-senior tersebut masih suka melakukan kesalahan saat ambil contohnya itu kayak salah meletakkan titik koma. Atau misalkan dari beberapa mesin, misalkan contohnya itu ada, saya pernah ketemu satu kasus user yang menggunakan controller GSK, itu kan kalau misalkan dia 28.0, itu kan 28 harus menggunakan titik ya. Nah, dia tidak menggunakan titik, tapi menggunakan koma. Jadi 28, 0 gitu ya. Nah, dia akan ngebacanya itu Z-nya 28, Y-nya 0. Nah, itu akan berdampak ke pemrograman, jadi akan nabrak. Jadi penting bagi kita juga melakukan dengan program ini tuh untuk tujuannya meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Kayak kita bisa melakukan simulasinya dulu, lihat jalannya seperti apa, terus brick chipping-nya itu seperti apa, kita bisa tahu. Jadi fungsinya software itu mempercepat, iya. Meminimalisir kesalahan, iya. Menggantikan pekerjaan, tidak. Karena software itu fungsi sebenarnya adalah membantu pekerjaan atau mempermudah pekerjaan, bukan menggantikan pekerjaan dari si usernya tersebut. Jadi kayak ini salah satu software untuk kolaborasi yang senior-senior punya pengalaman, bisa digabungin atau diterapkan di software ini yang nanti akan dibuat sebagai template. Jadi pemahamannya dari senior engineer tentang CAM itu, kita bisa adopsi ke Fusion 360 ini. Jadi strateginya si engineer yang senior itu kita bisa terapkan sebagai template. Jadi kita tinggal sebagai engineer mudanya, tinggal ngikutin aja karena dari seniornya itu sudah experience-nya itu sudah diterapkan di template. Jadi kayak proses cutting-nya harus seberapa di material ini, terus juga pekerjaan metodenya itu harus seperti apa. Jadi si junior engineer-nya ini tinggal menentukan profilnya itu seperti apa, terus raw materialnya seperti apa, terus Z-nya itu harus dari mana, itu tinggal seperti itu aja. Jadi kita tinggal ambil dari template-templatenya aja. Itu salah satu keunggulannya juga. Nah, turning dari Fusion itu nggak hanya dua aksis ya, tapi juga bisa melakukan mill atau turning, mill turning tadi ya. Jadi kita bisa melakukan double spindle. Jadi kita juga bisa melakukan pengerjaan fusionnya itu kita langsung nih. Jadi kalau misalkan kita ada pengerjaan dari depan sini, terus ada juga dari belakang. Nah itu bisa melakukan dengan part handling ya. Jadi partnya itu yang tadinya dari arah depan, terus mau dipindah dengan double spindle ya. Jadi mill turning-nya itu juga bisa maksimal. Itu bisa dilakukan juga di Fusion 360 ini. Nah, di sini saya coba kasih contoh satu. Nah, di sini saya punya satu video. Ini yang menjelaskan untuk kayak mill turning itu seperti apa sih bisa digunakan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau dilihat ya, di sini tuh, Nah, di sini kan dilihat ya, ada yang all, itu dokumen itu yang di local Fusion 360 library-nya ya, di dokumennya. Terus ada juga yang cloud. Nah, ini yang cloud ini yang dijadikan untuk library Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau misalkan tooling di komputer atau dari usernya itu, kita bisa dapat nih untuk tipe-tipenya. Jadi tinggal dilakukan di cloud-nya aja. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk selection tool-nya dia tinggal ambil aja. Nah, dari sini dia tinggal nentuin nih,
optimum load-nya itu mau seperti apa sih? Jadi berapa dia maksimal makan pemakanannya. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, di situ tinggal melakukan proses 2D adaptif. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa langsung melakukan pengerjaan 2 aksis atau 2,5D ya biasanya kita bilang itu langsung dilakukan pergerakan, jadi kayak dicicil dulu untuk pengerjaannya. Jadi untuk pengerjaan milling terlebih dahulu, untuk pengerjaan bubut terlebih dahulu, lalu langsung pengerjaan untuk millingnya. Seperti ini, lihat. Jadi untuk prosesnya itu akan langsung diadaptif atau langsung dikerjakan ya. Jadi kayak dari sini pun kita juga bisa lihat nih. Kalau misalkan kita mau edit atau nambah itu bisa langsung. Nah, dari sini, dari manufacturing model ya, kita bisa langsung input ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mau nambahin atau ngerubah ya. Nah, di sini pun kita juga bisa melakukan batasan ya. Areanya seperti apa, gitu kita bisa lihat nih. Nah, di sini kita bisa pilih tuh geometri change-nya, jadi kayak kita tinggal buat sketch saja, area mana aja yang kita batasin pengerjaannya, jadi nggak sampai keluar atau kita mau lebihin, itu bisa dilakukan. Jadi tinggal bikin boundary-nya aja atau stop konturnya kita tinggal lakukan. Nah, jadi nanti hasilnya akan berubah ya, batasannya tuh, hanya sebatas ini. Nah, terus di sini juga kita bisa melakukan drilling. Nah, salah satunya yang tadi saya bilang di awal untuk machining extension, itu kita ada namanya hole recognition ya. Kalau Ibu Bapak tahu dulu power mill, jadi kita nggak perlu selection hole-nya lagi. Jadi dengan adanya machining extension untuk hole recognition itu, jadi semua yang berlubang, yang kategorinya kayak misalkan chamfer, terus kepala baut, terus misalkan perseng, baut perseng gitu ya, itu dia nanti akan kategorikan. Jadi kita nggak perlu selection lagi, jadi dia udah otomatis nge-short, mana aja yang lubang 8, mana aja di lubang diameter 6, 4, 10, 12, dia akan kategorikan. Jadi untuk misalkan 12, kita sekali makan atau 2 kali makan, itu dia akan kategorikan juga. Jadi itu salah satu yang keunggulan juga untuk hole recognition di Fusion 360 ini yang menggunakan machining extension ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi yang tadinya untuk turning doang, di sini juga kita bisa nambahin. Jadi 3,5 aksis itu, 4 aksis itu kita juga bisa kita lakukan ya di Fusion 360 ini. Jadi dia tinggal melakukan proses kayak kita biasa bikin program cam di 3 aksis, tapi ini partnya itu rounding ya, dengan menggunakan clamping. Itu tetap bisa dilakukan, tinggal menentukan sumbu Z-nya itu di arah mana, seperti ini. Nah, di sini vektornya sudah terlihat. Nah, nanti dia akan melakukan pekerjaan. Jadi Z itu dia akan melakukan rotary terhadap partnya ini. Nah, dari sini kita bisa simulasi, ini yang tadi saya bilang, kita bisa meminimalisir kesalahan untuk pengerjaan yang belum kita tahu ya, karena kita pasti gimana caranya menghemat bahan, terus meminimalisir kesalahan, itu bisa dilakukan di Fusion 360 ini. Jadi kayak proses bubutnya kita lihat, terus juga kita bisa lihat proses millingnya, itu semua bisa dilihat ya. Jadi sisaan materialnya seperti apa, itu kita bisa tahu. Oke. Nah, salah satunya untuk inspection itu ada namanya WCS probing ya, Work Coordinate System Probing. Jadi kalau ibu bapak sekalian punya mesin yang melakukan OMV atau on machine verification, itu kita bisa melakukan WCS probing ya. Jadi kita bisa ngecek nih alignment-nya partnya itu seperti apa. Nah, untuk inspection itu akan lebih maksimal atau lebih baik performanya itu kalau misalkan nambahkan manufacturing extension itu ya. Jadi kita bisa melakukan proof geometry. Jadi kita bisa langsung validasi nih dari part yang sudah dimachining di mesin CNC, itu kita bisa melakukan inspection. Jadi kayak, oh saya mau tahu nih
yang tadi diproses itu surface-nya udah flat belum sih? Itu kita bisa cek. Dan kita juga bisa misalkan mau tahu nih konturnya itu sudah oke atau belum sih, atau profilnya atau masih plus kah atau masih minus. Itu kita bisa ngecek. Jadi itu melakukan probingnya juga ya. Nah, lalu ada juga part alignment. Jadi misalkan dari aktualnya mesin sama aktualnya dari gambar, itu kita bisa alignment ya. Jadi kita bisa mencocokkan area mana yang didekatin untuk dicocokkan dengan gambar. Jadi kalau misalkan kita masining nih, nah kita melakukan part alignment dulu nih dengan dari gambarnya. Jadi nanti akan kelihatan nih mana yang masih positif atau mana yang udah negatif atau minus ya. Jadi kita bisa lakukan inspection. Nah, dari Fusion 360 ini juga ada tambahan lagi ya, atau bukan tambahan sih, bisa dibilang salah satu fitur juga untuk additive manufacturing. Jadi kalau ibu bapak sekalian sudah punya mesin 3D printing, karena trennya sekarang tuh kalau prototyping itu kita tinggal langsung printing aja, jadi akan lebih menghemat waktu dan lebih menghemat bahan ya. Nah, ini untuk additive manufacturing di Fusion 360 itu sudah tersedia ya. Tapi kalau ibu bapak sekalian melakukan, oh saya mau melakukan metal aditif mas, nah itu di Fusion 360 itu harus menambah manufacturing extension itu juga ya. Jadi yang kayak bahannya SLA itu ya, metal aditif itu perlu tambahan manufacturing extension. Jadi baru kita bisa lihat nih, kadang-kadang kan metal aditif itu pasti ada namanya penyusutan ya. Nah, itu ya yang di-develop oleh tim Autodesk biar tahu nih penyusutannya sampai berapa material tersebut. Nah, nanti akan dibuatkan misalkan kayak supportnya seperti apa, terus innernya seperti apa, lattice-nya seperti apa, itu dia nanti akan kategorikan. Tapi itu untuk manufacturing extension. Tapi kalau misalkan ibu bapak sekalian, oh, saya cuma butuh plastik aditif aja. Nah, itu sudah include semua di Fusion 360, jadi nggak perlu tambahan manufacturing extension. Nah, di Fusion 360 ini juga ada salah satunya itu tersedia fitur 2D ya, atau bisa dibilang itu kayak water jet, laser plasma, laser jet juga ya, terus ada plasma cutting. Nah, ini salah satunya sudah tersedia di Fusion 360. Jadi ibu bapak sekalian misalkan punya nesting atau main bisnisnya itu di sheet metal part gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di Fusion 360 ini. Jadi ibu bapak sekalian melakukan model sheet metal, terus bingung nih untuk nata letak layoutnya itu harus nyusun satu-satu lagi di AutoCAD, sedangkan kayak gap atau clearance ya, itu kita harus ngukur lagi, itu kan lama ya. Nah, di Fusion 360 ini kita tinggal ambil sheet metal partnya, di flatten ya. Nah, dalam satu lembar itu kita mau masukin berapa prototype. Jadi si Fusion 360 ini akan mengkategorikan atau dia akan menyusun area mana yang mau di input. Jadi dia nanti akan kategoriin nih dalam satu assembly-nya itu kan ada komponennya yang dipisah-pisah. Nah, dia akan kategoriin nih yang tebalnya 0,8, 1,2, dia akan disusun semuanya di satu lembarnya itu. Jadi ini bisa dilihat ya, salah satu contohnya. Ini kebetulan satu tebal ya, jadi dia akan disusun semuanya jadi satu. Nah, itu bisa dilihat sebagaimana efisiennya atau peletakan part-partnya untuk nesting di Fusion 360 ini. Jadi itu salah satu keunggulannya juga ya. Nah, dari proses nestingnya ini kan kita pasti disusun doang nggak bisa dilakukan buat apa. Nah, ya. Di sini ada dua terapan ya. Ada yang kadang-kadang cuma butuh balnya doang, karena biasanya kalau yang tebal-tebal itu biasanya menggunakan blender ya, cuttingnya. Nah, terus ada juga yang, oh ternyata ini tipis-tipis. Nah, misalkan dari perusahaan tersebut, ibu bapak sekalian punya ada namanya plasma cutting atau laser cutting. Nah, dari hasil ini, itu Bapak bisa lakukan menggunakan ekspornya itu sebagai G-code atau sebagai 3D DWG atau
DXF ya, itu formatnya dari tipe-tipe mesin itu berbeda-beda. Ada yang pakai DXF, ada yang pakai DWG, ada yang pakai G-code. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, dari hasil nestingnya ini kita tetap bisa melakukan ekspor ke mesin Ibu Bapak sekalian. Seperti itu. Nah, ini yang paling saya sering ketemu nih. Apa sih bedanya Fusion 360, FeatureCam, sama PowerMill? Nah, yang paling sering ditanya tuh, apa sih problem yang paling diketemuin software cam itu? Nah, itu kan biasanya kayak data translasi ya. Karena kayak dari FeatureCam, itu ya formatnya harus dari PowerShape. Dan PowerMill pun formatnya kayak misalkan yang general ya, itu pakainya IGES atau STP seperti itu. Nah, dari Fusion 360 itu nggak perlu lagi. Jadi nggak perlu ekspor impor lagi. Jadi misalkan gambarnya itu pakai SolidWorks, ya udah nggak perlu ekspor lagi, tinggal ambil datanya aja di Fusion 360 itu sudah bisa langsung dibuka. Nah, jadi Fusion 360 itu bukan hanya extension untuk Autodesk saja, dia bisa juga buka Creo, dia bisa buka CATIA, dia bisa juga buka Siemens NX, itu semua bisa dilakukan di Fusion 360 tanpa harus convert lagi. Nah, apa sih software yang dibutuhkan kayak usaha menengah, house design atau manufacturing seperti itu? Ya, pasti kan Fusion 360 yang kira-kira affordable ya. Jadi kayak misalkan untuk mesin-mesin kecil seperti itu, untuk manufacturing atau industri rumah, itu Fusion 360 sudah cukup. Nah, tool collaboration-nya itu apa aja sih yang bisa kita pakai nih antara tiga ini? Ya pasti Fusion 360 ya, karena dia sudah include juga untuk Fusion Team-nya, jadi satu workflow semua dilakukan di Fusion 360 yang menggunakan base-nya itu cloud ya. Nah, kira-kira dari satu tool itu bisa mengcover apa aja sih, kayak misalnya dari beberapa mesin atau range gitu, atau cross ya. Nah, Fusion itu nggak bisa, karena itu sudah spesialisasinya dari FeatureCam, kayak Swiss Machining, seperti itu ya. Nah, lalu ada lagi kayak production complex part, kayak misalkan mold and die. Nah, itu bisa dilakukan di Fusion 360, tapi menggunakan manufacturing extension. Atau ya pasti yang udah lebih lama melakukan proses itu ya pasti PowerMill. Nah, yang relevan untuk mesin application itu apa aja sih? Fusion 360 kah? FeatureCam, PowerMill untuk 3 aksis. Nah, itu tiga-tiganya itu bisa. Nah, terus ada juga kayak 3 aksis, terus sampai ke 4 aksis positioning, itu semuanya bisa. Dari FeatureCam, PowerMill, Fusion 360 itu sudah masuk. Nah, untuk 4 aksis atau 5 aksis simultan, di Fusion 360 bisa, tapi harus menggunakan extension machining yang tadi ya. Terus juga kayak FeatureCam itu bisa, PowerMill juga bisa, sudah jelas. Nah, untuk turning atau mesin bubut ya, software CNC bubut, Fusion 360 bisa. FeatureCam juga bisa, tapi PowerMill nggak bisa karena dia hanya fokus untuk ke proses milling. Turnmill itu kan juga milling, Mas, tapi di PowerMill nggak bisa, harus menggunakan FeatureCam seperti itu. Terus ada juga turnmill multiple turret ya. Nah, itu salah satunya di FeatureCam. Nah, untuk Swiss LEDs itu ya, Swiss Machining, yang LEDs itu menggunakan part maker itu sudah sendiri ya. Terus juga wire DM itu digunakan di hanya FeatureCam. Kok Fusion 360 nggak bisa? Kan padahal bisa yang tadi water jet, plasma cutting, sama laser cutting. Karena wire DM itu beda ya, kayak itu pemotongan wire, jadi ada parameter sendiri dari pengaturan temperatur, panas, depth-nya berapa, terus tebal kawatnya itu kan ada sendiri ya. Jadi Fusion 360 itu nggak bisa untuk wire EDM. Untuk robotik seperti apa? Ya untuk robotik ya pasti PowerMill karena dia sudah lebih lama untuk gerakan 5 aksis atau simultannya ya, sudah banyak untuk solutionnya. Nah, jadi dari 3 software ini yang bisa menggunakan cloud itu apa? Nah, itu ya pasti Fusion 360 karena FeatureCam, PowerMill itu masih software on-premise. Nah, di sini yang tadi saya bilang. Jadi kayak dari segi bisnis, machiningnya itu, job shop-nya itu tier 1, tier 2, terus atributnya kayak variability-nya itu low middle ininya, terus minimal government works itu juga bisa dilakukan.
Nah, ini untuk kayak machining tipenya. Jadi kayak ada 3 aksis, terus 4 aksis, 5 aksis, mesin bubut, live tooling, aditif. Nah, untuk OEM, ada juga yang sudah ini menggunakan Mastercam atau dari tipe mesinnya khas, seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi, ini ya kesimpulannya. Jadi, Fusion 360 itu workflow-nya itu apa aja sih, atau capability-nya itu untuk apa aja. Jadi Fusion 360 itu kesimpulannya untuk CAD, CIA, CAM, dan data management atau data collaboration yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi kita kolaborasi semuanya itu dilakukan di satu platform ya, atau Fusion 360 ini. Jadi kayak dari desain ke machining itu juga tinggal pindah tab aja seperti itu. Terus juga communication upstream downstreamnya jadi lebih cepat untuk melakukan pembuatan produk seperti itu. Terus jadi teknologi across device yang tadi multi device ya. Jadi kita nggak hanya menggunakan laptop, kita juga bisa menggunakan handphone atau tab untuk mereview desain. Terus juga ada online training dan advanced capability. Jadi untuk Fusion 360 ini sistemnya cloud dan update-nya itu langsung dari Autodesk. Jadi kita tinggal koneksi langsung ke internet. Jadi waktunya update dia akan update, dan saat ada bug atau ada error di software dia nanti akan lakukan auto update. Fitur Mill dan Power Mill itu salah satu software CAM untuk CAM software dedicated. Jadi kayak tambahan misalkan dia independen ya. Jadi kayak Power Mill nih, software CAD-nya dia menggunakan NX atau misalkan dia menggunakan SolidWorks, itu salah satunya bisa digunakan CAM-nya dengan menggunakan Power Mill atau Feature CAM. Jadi kayak dua-duanya ini salah satunya pasti ada plus minus ya. Jadi kayak strategi tooling, mold shop, kompleks part ini, tapi di sini juga kayak standarisasi part ya. Jadi dan hasilnya juga kayak lebih Swiss machining seperti itu, multi axis lathe, wire machining itu juga bisa dilakukan. Terus juga Power Mill itu juga salah satunya high value ya untuk greater ROI. Terus juga kayak beberapa mesin itu dia juga supportnya juga untuk collision-nya lebih mudah untuk melakukan kinematik mesin lebih dibuatnya. Oke, mungkin seperti itu dulu dari saya untuk webinarnya. Mungkin untuk workshop, Arinda, karena hari Jumat kan libur, di hari apa ya? Ada workshopnya kah atau hanya webinar saja? Halo? Oke, untuk workshopnya kita next week ya Mas Kamal. Jadi kita terpisah nih. Jadi untuk ini kita webinar dulu untuk tema ini Mas Oke, Kamal. siap. Oke, untuk next workshopnya ada di minggu depan tanggal 22 Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mungkin Oke, dari saya segitu dulu, Mas Arinda. Ada yang mau ditambahin? oke, siap. Terima kasih Mas Kamal sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Bisa kita lihat semua ya Bapak Ibu tadi bagaimana kita bisa mendapatkan workflow yang efisien dan lebih efektif di Fusion 360 untuk program CAM untuk produk desain, dan dari yang simpel sampai yang kompleks tadi ya Bapak Ibu kita bisa lihat semua tentu dalam PDMC ya, atau Product Design and Manufacturing Collection, yang tadi juga sudah disampaikan Mas Kamal, yang merupakan produk bundling terbaru dari Autodesk, yang di situ juga terdapat AutoCAD, Inventor Profesional, Inventor CAM, Inventor Nastran, Navisworks, Factory Design, sampai dengan Fusion 360 yang tadi ditunjukkan ya Bapak Ibu sekalian, sebagai end-to-end solution atau keseluruhan workflow, mulai dari tahap desain, analisis, simulasi, visualisasi, sampai tahap CAM atau manufacturing-nya, seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu beberapa menit, bisa disampaikan di kolom chat maupun Q&A ya. Atau jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih terkait training khusus atau license software Autodesk, bisa kontak saya, yang kontaknya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian, atau bisa kontak di media sosial kami atau website kami ciptasatria.com, karena kami merupakan Autodesk Code Partner di Indonesia dan juga merupakan
atau RES Training Center di Indonesia. Oke, dan informasi kembali ya Bapak Ibu, agenda webinar seperti ini kita adakan secara rutin dan juga ada workshop juga, jadi Bapak Ibu bisa pantau terus agendanya atau jadwal-jadwalnya di media sosial kami @Cipta Satria Informatika untuk mengetahui lebih detailnya ya. Oke, sebenarnya pertanyaan sudah terjawab semua dan clear ya Bapak Ibu sekalian berarti ya. Siap. Oke, kalau begitu karena waktu juga sudah menunjukkan jam 4 sore nih mendekati ya. Kita tutup sekian ya Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan lebih bisa kontak saya maupun kontak kami di website maupun media sosial Cipta Satria Informatika. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Kamal sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini dan juga terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dari awal sampai akhir webinar kita hari ini. Jangan lupa ikuti terus event-event kita seperti ini ya Bapak Ibu, yang infonya ada di media sosial kita. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami dari Cipta Satria Informatika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian.